Saya sontak kaget di situ mas. Loh, di situ saya melihat ada orang hitam besar mas, tingginya sekitar 2 meter ada. Dia berdiri dengan gagahnya di belakang tenda, dan si Komo itu melihat ke belakang dan lihat, tapi mungkin karena dia pusing atau apa, dia mengira tidak ada apa-apa di belakang tendanya. Selamat malam mas, kembali di Teror dengan mas siapa? Baik, terima kasih. Nama saya Gamadi Bramanta. Masnya bisa panggil saya Manta. Jadi saya datang ke sini tujuannya mau berbagi pengalaman, cerita, kegiatan yang pernah saya lakukan, khususnya pendakian di sebuah gunung yang ada di Jawa Timur. Gunung ini termasuk runtutan gunung pegunungan Putri Tidur yang ada di Jawa Timur. Mungkin nanti teman-teman yang tahu bisa menebak-nebak gunung apa yang saya maksud dan yang akan saya ceritakan. Ini eh, cerita masnya sendiri atau dari teman? Jadi ini cerita pendakian saya, tapi yang mengalami teman saya. Jadi kita sama-sama naik, tapi kebetulan teror yang kami dapatkan itu dari teman saya. Seperti itu, Mas. Berapa orang mas kalau boleh tahu? Eh karena ini gunung lumayan dekat dari rumah, jadi kami berdua belas pada saat itu. Berdua belas, 6 cewek, 6 cowok. Kami berangkat selepas sisa lalu menuju base camp. Sesampainya di base camp, kami melakukan simaksi, ada yang regis, terus yang lainnya packing ulang. Sementara itu saya bersama dua teman saya itu turun mas. Niat saya sudah emang nggak sampai puncak nanti. Niat saya cuma daki, cuma sampai camp, api unggun, masa-masa, terus besoknya pulang. Jadi saya setelah registrasi itu, setelah ngurusi maksi saya turun, saya beli minuman mas, buat ngaketin tubuh. Mohon maaf mas, apa di waktu itu boleh mendirikan api unggun mas? Tahu saya untuk pendakian dimanapun, di jalur pendakian manapun sudah dilarang untuk penggunaan api unggun kalau tidak emergensi mas. Kejadian ini sudah cukup lama sih mas, kurang lebih sekitar 5 sampai 6 tahun silam saya melakukan pendakian ini. Jadi untuk peraturan bahkan hal-hal yang boleh ataupun tidak boleh itu masih belum seketat sekarang. Jadi kita berangkat ke sana, kita ngurusi maksi, semua peserta lengkap, kesehatannya tidak ada yang sakit, dicek semua, tidak ada yang menstruasi, itu boleh naik. Lah kebetulan rombongan saya itu sehat semua dan tidak ada yang menstruasi, jadi kami naik. Itu dari awal ada kendala apa enggak mas? Jadi setelah kita yang 3 orang saya dan 2 teman saya itu beli minuman di bawah, udahlah kita mulai itu trekking. Kira-kira sekitar jam 9 malam itu akhirnya kita trekking. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, akhirnya sekitar 45 menit sampai 50 menit kami berdua belas sampai di campground. Ada yang bangun tenda, masak. Nah, saya dan 2 teman saya itu turun ngambil air buat masak dan buat air minum buat besok. Tadi berapa orang mas? 12 orang? 12 orang, tapi saya 3 orang mas, turun ke bawah untuk ambil air. Buat tenda berarti ya? Kami waktu itu membawa 3 tenda mas, jadi 4-4. Setelah itu saya turun. Di sini udah mulai ganjal nih mas. Saya nggak tahu kenapa setiap langkah saya itu kayak di belakang ada yang ngintai gitu loh. Waktu saya noleh ternyata nggak ada apa-apa. Saya jalan lagi, seperti ada langkah kaki, dak 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 gitu. Tapi setelah saya toleh ke belakang nggak ada. Penasaran akhirnya saya berhenti sebentar. Mandek sih rek, berhenti dulu. Ambil rokok. Maaf di sini boleh ngerokok mas? Oh, oke.
Oh, nggak boleh satu mas, harus 5. Itulah saya sebat sama teman saya dua itu, sama dua teman saya. Tiba-tiba dari bawah itu ada satu orang perempuan, usianya sekitar masih remaja. Dia itu naik sendiri pakai katelpak atau seragam PDH kayak anak-anak pecinta alam gitu. Tapi dia sendiri mas. Saya sendiri, saya tanya, Mbak mau naik tang? Dianya nggak ngerespon, cuma ngelirik gitu aja, ngelirik gini. Nah, di situ tatapannya sudah kayak tatapannya orang pucat, orang sakit gitu. Saya positif aja di situ, kayak oh mungkin dia nyusul temennya yang udah sampai di atas duluan gitu. Ternyata setelah dia nggak bales sapaan saya, sekitar 15-30 detik saya noleh ke atas, dia udah nggak ada. Padahal saya itu resnya itu di tanjakan, nggak mungkin kalau dia itu bisa secepat itu. Jadi, wih, kemana tadi mbaknya kok nggak ada? Dua teman saya takut udah. Akhirnya kami bertiga jalan cepat ke bawah buat, ayo buruan, ambil air ayo. Terus kita naik lagi. Sampailah itu mas di mata air. Di mata air, dua teman saya yang ngambil di pet, di saya yang ngumpulin. Tadi di botol air mineral yang besar saya kumpulkan di tas. Berapa botol itu mas? Waktu itu saya ngisi sekitar 9 botol mas ada. Jadi saya bawa carrier buat nanti saya masukkan ke carriernya. Ambil air, akhirnya dua teman saya itu si Komo sama si Ledo ambil air mas. Saya nunggu di samping carrier. Diisi air itu dimasukin ke botol air mineral. Diisi 3 botol terakhir, tiba-tiba anak dua itu tertegun dia mas. Air yang penuh di dalam botol itu gak segera ditutup, dibiarkan amber sampai keluar. Jadi isi air itu meluber mas. Terus kan saya bingung, kenapa anak dua ini kok tiba-tiba diam. Akhirnya saya tanya, kenapa mo? Gak ngerespon. Kenapa dong? Gak ngerespon. Mereka berdua hanya satu pandangan ke arah belakang pet. Dia dua-duanya melihat ke sana. Saya kan bingung akhirnya mas. Saya hampiri lah itu mereka berdua. Saya hampiri. Saya juga tengok di belakang pet. Gak tahu kenapa pandangan saya yang kabur atau apa. Saya melihat sekilas ada bayangan putih di situ mas. Di situ saya coba memberanikan, saya mensugesti pikiran saya. Ini bukan yang aneh-aneh, ini bukan yang aneh-aneh. Akhirnya tanpa pikir panjang saya geret dua teman saya itu, udah saya ajak naik. Jadi dua anak itu saya, udah ayo kembali ke atas, kita ke camp. Gak apa 3 botol gak usah diisi. 3 botol itu masih kosong, masih tinggal. Ditinggal akhirnya mas. Akhirnya saya naik dengan keadaan dua teman saya yang lemes tadi. Udah saya rangkul, saya agak seret, saya suruh jalan. Ayo wis, ayo kita kembali lagi ke camp. Setelah sampailah di tempat camp, akhirnya kembali lagi kita ke tempat camp. Di situ anak-anak udah pada masang tenda, udah ada yang duduk-duduk, bikin api unggun, main gitar. Oke lah, suasananya seperti semula, nggak ada pikiran kami aneh-aneh atau apa. Dan dua anak itu tadi, ekspresi wajahnya sudah kembali seperti semula. Ya udahlah, akhirnya karena juga semakin malam, kami bukalah minuman itu. Kami membawa 3 botol itu mas. Kami minum sampai pada jam setengah 12 malam, sekitar setengah 12 malam, tiba-tiba kabut dan gerimis kecil. Berarti jarak dari base camp ke menuju campground ini nggak terlalu jauh mas? Sekitar 45-50 menit jalan santai mas. Jadi emang dari awal kita udah niat cuma camping aja di campgroundnya. Besok kita langsung turun, nggak ke puncak gitu. Oke lah, kita minum. Nggak tahu karena udah mulai tipsi atau udah mulai pusing kepala mas. Bertepatan dengan gerimis juga pada saat itu. Saya bilang, udahlah yuk
kita tidur, gerimis. Teman-teman setuju, ya ayo kita tidur. Pada saat saya lihat Komo, saya kaget mas. Di belakang tenda Komo, loh, Mo, di belakangmu ada apa itu? Si Komo dengan santainya dia menengok ke belakang juga. Gak ada apa-apa iki, gak ada apa-apa. Loh, saya sontak kaget di situ mas. Loh, di situ saya melihat ada orang hitam besar mas, tingginya sekitar 2 meter ada. Dia berdiri dengan gagahnya di belakang tenda. Dan si Komo itu melihat ke belakang dan lihat, tapi mungkin karena dia pusing atau apa, dia mengira tidak ada apa-apa di belakang tendanya. Dan saya tanya kepada teman-teman saya juga ngelirik semua akhirnya ke belakang tenda itu. Dan tidak ada yang seperti bertatapan kayak orang takut itu mas. Saya nggak tahu ini apa karena saya udah mulai pusing atau emang dia memang bener nampak. Sosoknya besar gitu mas, hitam. Kalau di Jawa mungkin namanya genderuwo. Sosok seperti itu mungkin. Akhirnya udahlah, kami semuanya terlelap tidur dalam keadaan mabuk. Jadi waktu gerimis itu api unggun ditinggalin masuk ke tenda. Ditinggalin mas, ditinggalin semuanya udah pusing, akhirnya masuk tenda semuanya. Udahlah tidur. Kebetulan saya satu tenda, saya, Komo, Ledum sama Kiki satu tenda. Dan posisi Komo ada di depan pintu tenda. Tidur kami, udah sekitar jam 2:30, tiba-tiba Komo bangunin saya. Kamu gak dengar suara? Sambil nepok-nepok saya itu. Saya kan tidur, udah lelap, udah pusing. Kenapa Mo? Dengerin ada suara apa? Suara apa Mo? Dia kayak ketakutan gitu mas, ekspresinya si Komo ini. Suara apa? Gak ada suara apa-apa. Dengerin coba, diam dengerin. Saya masih gak percaya. Tapi saya lihat raut wajahnya si Komo itu udah aneh. Akhirnya saya coba yakinkan lah dia. Udah, gak ada apa-apa ya, lanjut tidur. Gak apa-apa gitu. Saya gak tahu Komo itu sedang dengerin apa, saya gak tahu. Padahal saya sendiri yang dengerin itu gak ada suara apa-apa. Oke lah, akhirnya kami lanjut tidur. Pagi kami terbangun. Udahlah, lupakan kejadian semalam. Kita hahihi dengan harapan bisa dengerin kicauan burung di pagi hari, merasakan hangatnya mentari pagi. Tapi apa daya, ternyata serangan yang kami hadapi belum selesai sampai di sini. Saat saya membuka tenda, saya kaget. Kemarin malam kan gerimis mas. Pada saat saya membuka tenda, di sebelah kiri tenda saya itu ada kayak semacam bekas tenda, bekas bangunan tenda, tapi kering. Logikanya kan berarti di situ seharusnya tenda kami. Soalnya yang tenda yang semalam kami tiduri pasti bawahnya kering. Soalnya tidak terkena gerimis. Begitu kagetnya saya ketika saya keluar dari tenda, saya keluar nih. Ternyata posisi saya sudah di seberang jurang. Jadi sekitar 30 cm itu saya mau masuk jurang. Siapa yang geser tenda ini sebenarnya? Kaget saya di situ mas. Kami setelah sarapan berkemas untuk langsung cabut turun. Pada saat anak-anak ngambilin sampah, dengan pasnya itu tiba-tiba si Kiki itu bilang, aduh perut kok sakit ya. Udahlah, tenda geser nggak kita hiraukan. Akhirnya setelah sarapan kami packing, ada yang packing, ada yang bersihin sampah. Lalu kita segera untuk turun. Pada saat mau turun, tiba-tiba Kiki bilang, aduh perut kok sakit yo gitu. Bersamaan dengan Kiki ngomong, si Ledom teriak, loh kemarin kita minum apa semalam?
Loh ya kita beli minuman. Anehnya mas, minuman yang kita beli dengan apa botol yang si Ledom lihat itu beda. Jadi Ledom itu membawa botol minuman yang digunakan untuk wanita yang setelah melahirkan, untuk membersihkan darah nifasnya itu loh mas. Oh yang ya yang buat orang yang habis melahirkan terus biar bersih, cepat bersihnya itu kan. Secara logika gak masuk akal sama sekali itu mas. Kita berangkat bawa minuman nih, minuman pada umumnya pada saat pulang botolnya udah jadi botol minuman seperti itu gitu loh. Aneh sekali penagihan kali ini, saya juga nggak habis pikir aslinya kok bisa gitu. Mungkin di atas ada yang habis melahirkan terus positif thinking aja. Bisa aja gitu mas, tapi ya nggak mungkin kalau melahirkan di gunung. Apa jangan-jangan saya ada sempat mikir, apa mbak-mbak pencinta alam kemarin yang naik dia mau nyelamatin temennya atau apa. Tapi nyatanya di camp ground kemarin tuh nggak ada tenda sama sekali, nggak ada orang sama sekali, ya cuma rombongan saya itu aja. Pikiran saya udah kemana-mana, itu akhirnya udahlah kita turun aja. Kita turun, alhamdulillah sampai base camp dengan selamat. Untuk ini mas, yang si siapa namanya Ledomi sama Kumu, Ledom ya sama Kumu itu lihat apa mas ternyata? Nah setelah sampai di base camp, kok bisa sampai ini loh mas, apa namanya, bisa sampai diem. Sampai base camp kami semua bersyukur semua mas, alhamdulillah kita kembali lagi ke base camp. Walaupun banyak teror semalam yang kami dapat, nggak ada teman-teman yang istilahnya cedera atau hal yang tidak diinginkan terjadi. Setelah bersih diri, saya tanya itu sama Ledom sama Kumu, kamu kemarin pas ngambil air kenapa kok diam aja? Kenapa kok diam aja? Ada pocong, mereka berdua tuh lihat pocong, wajahnya itu udah darah semua itu mas. Makanya mereka berdua sampai tertegun, sampai lemes, sampai pucat. Dan apa yang saya lihat, bayangan sekilas putih itu untung nggak saya lihat sampai ke atas, jadi saya cuma lihat sekilas di bawahnya aja. Coba itu misal saya lihat sampai ke atas, ya mungkin kita semua nggak cari kembali ke base camp. Kita semua ya tertegun, ketakutan semuanya. Belum melihat pocong kan? Nggak berhenti sampai di situ mas. Kemarin malam yang Komo bangunin saya, dia denger suara, kata Komo itu suara gamelan. Saya nggak tahu itu gamelan datangnya dari mana, yang jelas dan kata Komo suara gamelan itu bunyi diiringi dengan suara seperti suara kakek-kakek yang berdeham, semakin lama semakin mendekat di tenda kami. Jadi suara gamelan diiringi dengan bunyi kayak tapi semakin lama suaranya kata Komo semakin mendekat ke tenda, makanya dia sampai ketakutan seperti itu. Di situ saya berpikir mungkin sosok yang saya lihat di belakang tenda Komo kemarin malam adalah sosok yang didengar suaranya oleh Komo. Di situ saya kembali lagi bersyukur lah. Alhamdulillah kita bisa sampai dengan selamat tanpa ada halangan, kembali dengan lengkap anggota kita. Dan betapa kita semua satu rombongan kaget. Teman saya yang cewek ternyata dia bilang, sepurane yo rek, aku men asline. Jadi dia itu ternyata menstruasi, tapi menstruasinya itu pada saat kita camp. Jadi dia baru aja menstruasi di gunung. Ya, jadi sebuah kejadian yang tidak sama sekali kita pikirkan gitu loh mas, dan tidak kita antisipasi sebelumnya gitu. Dan yang lebih kagetnya lagi mas, satu rombongan teman saya yang cewek itu tiba-tiba dia bilang kalau kemarin malam dia itu menstruasi di gunung. Jadi dia baru mens itu di camp itu, baru hari pertama dia mens. Di situ saya sama satu rombongan itu ya
dia pun tidak mengantisipasi terjadinya menstruasi itu. Dan ternyata rombongan kami, satu teman saya yang cewek, dia bilang itu, Mas, "Rek, maaf sepurane, aslinya aku men." Jadi ternyata dia itu mendaki dalam keadaan menstruasi dan kami semua tidak ada yang tahu. Dia membohongi kita semua supaya bisa ikut mendaki sama rombongan kami. Di situ kami semua, ya kenapa kamu nggak bilang gitu loh. Jadi mungkin teror yang semalam kami semua dapatkan itu ya karena kami melanggar pantangan yang ada di gunung tersebut, yaitu perempuan yang menstruasi dilarang mendaki gunung. Pun kita juga kemarin malam juga minum-minum yang seharusnya tidak boleh dilakukan di gunung. Jadi di situ akhirnya buat evaluasi buat teman-teman yang melihat video ini, mendengarkan cerita saya, jangan pernah kita pada saat berkegiatan di alam, entah itu mendaki, entah itu camping, entah itu apapun, janganlah kita melanggar pantangan dan peraturan yang telah dibuat di suatu kawasan tersebut. Supaya kita sehat, supaya kita aman, tentram, dan tidak ada halangan yang mengganggu kita pada saat melakukan kegiatan di alam terbuka. Mungkin bisa jadi pelajaran cerita saya ini, jangan sampai ditiru oleh teman-teman. Jadi saya menceritakan pengalaman buruk saya ini sebagai edukasi buat teman-teman semuanya. Bahwasanya janganlah kalian melanggar peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh sebuah kawasan seperti itu, Mas. Soalnya biasanya di sebuah gunung atau di sebuah kawasan manapun itu, kita bisa mendaki pada saat keadaan menstruasi, tapi kita dilarang untuk mengunjungi sebuah tempat sakral yang ada di sana, seperti di pos, di petilasan, di sebuah makam. Jadi kita boleh mendaki asalkan kita tidak ke situ. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita, kalau memang menstruasi, kita bilang, kita jujur ke teman-teman setim kita bahwa saya menstruasi dan saya tidak ikut mendaki karena saya tidak ingin merepotkan kalian semua. Dan juga yang harus digaris besari, janganlah pernah kita minum minuman di gunung, karena itu dilarang dan membahayakan diri sendiri juga, nggak sih, Mas, gitu itu. Soalnya kita udah pusing, kita jalan udah sempoyongan, apalagi kita minumnya banyak gitu loh. Pun juga dari kawasan gunung tersebut itu dilarang membawa minuman keras, narkotika, narkoba dan sejenisnya. Jadi kepada pihak kawasan, saya mengakui kesalahan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya telah lalai dan saya melanggar peraturan. Seperti itu, Mas. Mungkin bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini, mendengarkan cerita saya. Udah, Mas. Ceritanya mungkin itu aja, Mas. Kurang lebih itu yang bisa saya ceritakan. Terima kasih saya sudah diberi wadah tempat untuk speak up pengalaman yang saya alami 5-6 tahun silam. Oke teman-teman, mungkin itu saja cerita dari Mas Gamadi Bramanta. Mungkin kalau ada cerita lagi akan dibawakan lagi kalau ada kesempatan juga. Langsung saja yang belum subscribe dan Anda suka tayangan ini, silakan subscribe dan like. Jangan lupa komen. Untuk yang punya cerita horor silakan kirim lewat email ataupun WhatsApp. Terima kasih. Saya host Misterius. Sampai jumpa di next episode.